Hai teman-teman SML One, hari ini saya Steven Guntur, salah seorang dari trainer di SML One akan membawakan satu topik tentang likability factor in speaking dalam acara Making You Better You Lesson. Alright, pernah nggak kalian menonton seorang pembicara di atas panggung, kemudian kalian merasa, damn, he's so good. Dan ketika Anda pulang ke rumah pun, Anda masih terngiang-ngiang dengan apa yang dibawakan oleh pembicara tadi. Dan di sisi lain, pernah nggak ketika Anda menonton seorang pembicara, belum sampai 1 menit, Anda sudah memutuskan untuk keluar dari ruangan. Nah, hari ini saya akan membawakan bagaimana sih agar ketika kita berbicara di depan panggung, orang-orang itu bisa suka dengan kita. Saya masih teringat dengan diskusi saya dengan seorang teman yang juga besar di dunia public speaking tentang satu pidato yang menurut saya sangat bukan hanya eye-catching, ya, menarik perhatian saya, tetapi juga memorable. Memorable maksudnya sesampai saya di rumah, saya masih terngiang-ngiang dengan pidato tersebut. Mungkin Anda juga pernah menonton. Pidato yang saya sebutkan adalah pidato dari Bill Gates ya, di dalam satu event talk ya, di mana Bill Gates membawa satu toples berisi nyamuk yang katanya sudah terjangkit dengan malaria. Kemudian nyamuk tadi dilepaskan di antara penonton karena beliau mengatakan bahwa tidak fair. Ya, nyamuk tersebut hanya menyerang orang-orang di Afrika, sedangkan orang-orang di Amerika tidak mempunyai kesempatan untuk terekspos dengan nyamuk tersebut. Setelah saya mendengarkan pidato itu, saya merasa bahwa this is so me, alright? Dan pidato ini membuat saya merasa, bukan hanya kontennya sangat menarik, tetapi Bill Gates sendiri, saya sangat suka dengan Bill Gates. Saya mendengarkan banyak pidato dari Bill Gates, tetapi for that particular speech, untuk pidato itu, benar-benar it did something to me. Saya merasa sedikit berbeda dari pidato tersebut. Tetapi teman saya mengatakan, what makes you like him so much? Apa yang membuat kamu, seorang Steven Guntur, sangat menyukai pidato tersebut? Nah, dari sana saya merasa bahwa first rule first, alright, we cannot make everyone happy, we cannot make everyone like us. Kita sebagai manusia tidak dapat membuat semua orang menyukai kita atau semua orang bahagia dengan apa yang kita sampaikan. Tetapi tentu saja dalam dunia public speaking ada hal-hal yang dapat menjadi norma yang dapat diikuti oleh banyak orang jika Anda ingin disukai oleh banyak orang di atas panggung. Oke, untuk saya pribadi, saya mungkin lebih suka pembicara yang banyak jokes-nya, banyak cerita-cerita lucunya. Tetapi kemudian teman saya mengatakan bahwa Bill Gates tidak banyak tuh jokes-nya dalam pidato dia, tetapi kenapa kamu juga masih menyukai Bill Gates? Dan setelah itu, sekembalinya saya dari menonton pidato tersebut, saya melakukan riset. Saya menonton banyak sekali video-video dari pidato-pidato orang-orang terkenal maupun orang-orang yang tidak terlalu terkenal, dan saya melihat bagaimana reaksi penonton. Sehingga hari ini dalam acara Making You Better You Lesson, saya akan mencoba memberikan apa sih yang saya temukan dalam riset kecil saya about likability factor in speaking. Faktor-faktor yang membuat Anda disukai dalam setiap pidato Anda. Dalam menyiapkan sebuah pidato, ada 3 hal yang menjadi konsentrasi saya maupun banyak pembicara di luar sana ketika mereka ingin menjadi menyenangkan ataupun disukai oleh banyak orang. Dan saya membaginya ke dalam 3 kelompok besar. Yang pertama adalah konten. Yes, konten atau isi dari pidato Anda itu menentukan apakah Anda dapat disukai oleh penonton ataupun tidak. Yang kedua adalah paralinguistik. Paralinguistik ini di dalam dunia SML One adalah bagaimana gerak tubuh kita, mimik wajah kita, cara tangan kita bergerak, postur kita berdiri, menentukan apakah audiens itu akan suka dengan tampilan kita atau tidak. Jadi yang pertama tadi adalah konten, yang kedua adalah paralinguistics. Yang ketiga adalah vocal dynamics atau dinamika vokal ketika kita membawakan sebuah presentasi ataupun pidato. Jadi sebelum kita mempersiapkan satu pidato atau satu presentasi,
pay attention, perhatikan 3 hal ini. Bagaimana konten yang saya bawakan, bagaimana cara saya berdiri atau paralinguistik saya, dan yang ketiga adalah bagaimana dinamika vokal saya. And surprisingly, semua itu dapat kita tentukan jauh-jauh hari sebelum kita naik ke atas panggung. Untuk yang pertama, konten. Nah, setiap pembicara sebelum mereka membawakan pidatonya, mereka selalu melihat 4R. Dan saya membuat ini 4R agar gampang diingat oleh Anda yang saat ini menonton. R yang pertama, which I think is probably the most important, salah satu yang paling penting adalah relevance. Alright? Relevance. Okay? Why this is so important? Ketika kita membawakan sebuah topik kita itu harus kena dengan audiens kita. Oleh karena itu sangat penting untuk meriset siapa audiens kita sebelum kita menampilkan sebuah presentasi ataupun sebuah pidato. Ingat kembali ke zaman Anda sekolah dulu atau zaman Anda kuliah dulu atau mungkin sekarang Anda sedang bersekolah atau kuliah, dosen mana yang Anda sukai? Atau guru mana yang sampai Anda di rumah, Anda merasa, aduh aku kangen sekali dengan guru tersebut, atau I really want to meet that teacher again. Saya ingin masuk ke kelasnya, atau saya ingin dosen ini mengajar lebih lama lagi. Alright, what brings the connection? Apa sih yang membangun chemistry? Itu yang harus kita cari. Nah, dari observasi saya adalah ada kesamaan, ada relevansi antara si pembicara dengan penonton. Jadi, bayangkan kembali seandainya Anda tidak suka dengan sepak bola. Akankah Anda duduk untuk menonton sepak bola? Jawabannya mungkin enggak. Bayangkan kalau misalnya Anda tidak suka dengan memasak. Akankah Anda menonton video yang mengajari Anda cara memasak? Jawabannya mungkin enggak. So, it is very important, sangat penting sekali bagi kita menentukan topik apa yang harus saya bawakan agar relevan dengan audiens. Misalnya, saya masih ingat dengan satu pidato yang membawakan tentang Black Lives Matter. Jadi, ini adalah satu Zoom meeting ya yang saya ikuti akhir-akhir ini. Kemudian dia bercerita tentang bagaimana mereka, orang berkulit hitam di Amerika, mencoba untuk melawan kejadian yang akhir-akhir ini terjadi tentang tagline Black Lives Matter. Dan ketika saya mendengarkan itu, ya, untuk saya pribadi yang tidak berada di tempat, saya merasa this is not very relevant. Tetapi kemudian ketika dia membawakan tentang musibah, bahwa setiap orang ya bisa terkena musibah. Oke, apa yang terjadi di Amerika saat itu bisa saja terjadi di negara saya, bisa saja terjadi di kota saya. Oke, sehingga saya merasa bahwa alright, did starts making sense, bahwa pada akhirnya ada relevansi antara apa yang dia bawakan dengan apa yang mungkin saja terjadi di kehidupan saya. Nah, ketika si pembicara dapat membangun relevansi tersebut, alright, penonton akan duduk dan mendengarkan sampai akhir daripada pidato tersebut. And in that Zoom meeting, I stayed. Saya duduk di sana sampai 40 menit. Sampai sesi Zoom tersebut berakhir dan saya masih tetap mendengarkan. Kenapa? Karena saya merasa ada relevansi antara apa yang disampaikan pembicara dengan saya sendiri. So, setiap kali kita membawakan satu pidato, make sure it is relevant. Alright? Yang kedua adalah relatable. Okay? Relatable. Apa maksudnya relatable? Dan apa bedanya relatable dengan relevance? Relatable adalah bagaimana kita membawakan topik kita agar bisa connect dengan penonton. Topik tadi, Black Lives Matter. Pada awalnya saya merasa oke, ini tidak relevan dengan saya karena saya berada di Indonesia dan di Indonesia tidak ada kejadian Black Lives Matter. Tidak ada kejadian pembunuhan ataupun penjoliman terhadap orang-orang berkulit hitam. Tetapi ketika si pembicara mengatakan bahwa kalau kita tidak bertindak sekarang, maka bukan tidak mungkin, alright, one day akan ada White Lives Matter, Asian Lives Matter, dan hal-hal seperti itu. Sehingga saya merasa, oke, I need to listen to this, because probably, karena mungkin ini bisa terjadi di dalam kehidupan saya. Nah, relatable adalah bagaimana cara si pembicara membawakan topik ini, sehingga ketika saya mendengarkan topik ini, saya merasa, I am a part of this. Saya adalah satu bagian dari ini. Dan benar,
Alright, saya masih ingat pembicaranya namanya Lauren. Ketika Lauren membawakan pengalaman dia berada di tengah-tengah kerusuhan yang terjadi saat itu, saya menjadi teringat kembali di Indonesia kejadian Mei 98. Yang mana saat itu saya merasa, alright, saya bisa saja mengalami hal ini dan saya bisa saja berada di tengah-tengah pusaran ini. Dan cara Lauren membawakan membuatnya menjadi relatable, nyambung dengan saya, berhasil membuat saya duduk dan di akhir pidato dia, saya sangat bersimpati dengan dia. Saya bahkan menuliskan komentar, thank you Lauren, walaupun saya belum pernah bertemu dengan Anda, tetapi saya appreciate apa yang dia lakukan. And I like her. See, that is the likability factor. Itulah faktor yang membuat seseorang itu bisa suka pada Lauren. Okay, so from that experience, ya, ada relevansinya, ada relatability-nya. Jadi ingat kembali 2R pertama, relevance and relatable. Yang ketiga dan yang keempat, Anda boleh pilih salah satu. Tetapi saya rasa dari semua pembicara yang saya ingat sampai sekarang selalu punya dua hal ini. R yang ketiga adalah roaring laughter. Ya, roaring laughter dalam bahasa Indonesia artinya tawa yang menggelegar. Alright, jadi pembicaraan yang fun, ada jokesnya, ada humornya. Dan yang R keempat adalah reminisce. Ya, reminisce artinya bahwa ketika kita mendengarkan pidato atau presentasi tersebut, penonton bisa kembali mengingat ke masa lalu mereka. Bisa menjadi terinspirasi yang kemudian mereka yang mengkonekkan sendiri dengan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kalau saya ambil contoh Lawrence tadi, ya mungkin roaring laughter-nya sangat sedikit karena pidato yang dibawakan adalah pidato yang mungkin menyentuh hati. Tetapi ada reminisce-nya. Reminisce di sini membuat saya teringat kembali kejadian Mei 98, di mana saat itu saya di rumah, saya bersembunyi di bawah ranjang, ya, dan saya rasa it's pretty much the same, kurang lebih sama seperti apa yang terjadi dengan kondisi Black Lives Matter di Amerika saat itu. So, make sure, pastikan ketika Anda menyusun konten pidato Anda, ada 4R ini. Yang pertama adalah relevant, yang kedua adalah relatable, yang ketiga ada roaring laughter, dan yang keempat ada reminisce. Nah, setelah konten, hal kedua yang perlu kita pahami adalah paralinguistics. Apa itu paralinguistics? Yaitu gerak badan kita. Dan kunci dari paralinguistics ini simple sekali, sama seperti 4R di konten tadi, tetapi di paralinguistics hanya cukup 2R, yaitu relevant and relatable. Nah, ketika kita membawakan satu presentasi ataupun pidato, ingat kembali siapa penonton kita. Katakanlah seandainya mereka adalah remaja, maka gaya kita bisa lebih kasual. Anda bisa saja, wow, it's easy. Alright, it's normal dan itu gampang untuk relate kepada mereka. Relate itu maksudnya nyambung kepada dunia mereka saat ini. Okay. Begitu juga kalau seandainya Anda membawakan presentasi Anda di depan, katakanlah ibu-ibu arisan. Ya mungkin di sana Anda perlu lebih memperhatikan bagaimana cara Anda berdiri. Ya mungkin Anda tidak ingin melakukan gerakan-gerakan yang tidak tepat. Seperti misalnya gestur ataupun hal-hal yang mungkin bisa memprovokasi atau dianggap oleh ibu-ibu arisan tadi sedikit kurang ajar. Alright, Anda ingin terlihat netral. Begitu juga seandainya Anda membawakan pidato ataupun presentasi di depan business people atau pebisnis-pebisnis, Anda mungkin ingin berdiri lebih tegap, kemudian dada dibusungkan untuk menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang confident atau percaya diri. Nah, jadi paralinguistics ini bisa dilatih tetapi tidak dapat dilatih dalam 1-2 malam. Alright, you need to present a lot of time. Anda perlu terus latihan berpidato, dan saran saya coba berpidato di depan kaca agar ketika Anda berpidato Anda bisa melihat bagaimana postur Anda. Apakah dada sudah dibusungkan? Apakah sudah tegak? Apakah Anda membungkuk? Apakah gerakan tangan Anda ada tidak yang provokatif? Anda tidak ingin melakukan gerakan-gerakan yang kemudian dianggap oleh penonton Anda sesuatu yang kasar. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya berlatih di depan
cermin ataupun merekam presentasi Anda sehingga sebelum Anda benar-benar go on the stage, naik ke atas panggung, Anda bisa menilai diri Anda sendiri apakah paralinguistik atau gerak tubuh yang Anda bawakan sudah relevan dan nyambung nggak, relatable nggak dengan penonton ataupun audiens Anda. Nah, dan setelah konten dan paralinguistics, yang terakhir yang juga tidak kalah penting adalah dinamika vokal, vocal dynamics. Kita tahu bahwa wanita itu biasanya sering melt ya, atau sering meleleh pada laki-laki yang suaranya mungkin lebih bass. Dan banyak teman-teman saya yang pria bertanya gitu loh, Steven, bagaimana ya kita melatih suara? Is it possible kalau saya sudah terlahir cempreng, kemudian mempunyai suara yang menggetarkan hati lawan jenis ataupun ya sesama jenis, it's okay too. But anyway, is it possible to train the voice? Apakah mungkin untuk melatih suara kita? The answer, jawabannya adalah yes, sangat mungkin. Jadi, saya selalu mengatakan kepada teman-teman yang mungkin berlatih public speaking atau mungkin sekarang Anda di rumah yang ingin mendalami dunia public speaking, untuk yang laki-laki, Anda bisa lebih menurunkan suara Anda dengan memproyeksikan pikiran ketika berbicara, anggaplah penonton itu lantai di bawah Anda. Sehingga ketika Anda berbicara, suara Anda itu lebih ke bawah. Alright, so practice it. Ketika Anda latihan, anggaplah penonton itu kecil-kecil, miniatur di bawah semua. Dan ketika Anda berbicara, suara Anda itu coba menyentuh kepada mereka. Sehingga bila saat ini Anda mempunyai suara yang cenderung cempreng, biasanya akan pelan-pelan ya terbawa menjadi lebih rendah. Oke, begitu juga dengan wanita. Kalau saja Anda terus-menerus berbicara dengan pitch yang sangat tinggi, ya, bayangkan kalau misalnya Anda berbicara seperti ini terus-menerus selama 2 menit, ya, mungkin penonton itu akan reseh dan meninggalkan Anda. Alright? Tetapi kebanyakan manusia tidak dapat menilai kualitas suara mereka sendiri. Sehingga ada baiknya untuk Anda yang di rumah, yang pertama yang dapat dilakukan adalah coba deh gunakan voice recorder untuk merekam suara Anda, kemudian mendengarkan sendiri. Alright? Tutup mata dan rasakan ketika Anda mendengarkan pembicara seperti di berpidato, apa yang Anda rasakan. Yang kedua, kumpulkan teman-teman Anda, ya mungkin 5 atau 6 orang, coba berpidato di depan mereka dan minta feedback, minta masukan dari mereka akan kualitas suara Anda. Apakah mereka menganggap, the voice is good, the voice is good. Anda tidak perlu mempunyai suara seperti Bettaria Sonata yang mungkin merdu, ya, ataupun mempunyai suara berharisma seperti Barack Obama, because setiap orang, ya karena setiap orang itu berbeda, setiap orang itu mempunyai ciri khas. Tetapi yang ingin kita kejar adalah ketika orang mendengarkan kita berpidato, apakah orang akan bosan? Apakah penonton akan kemudian merasa reseh atau tidak suka dengan suara kita? Nah, itu perlu kita cari jauh-jauh hari sebelum kita naik ke atas panggung. Sehingga ketika kita berpidato, kita mempunyai kualitas suara yang baik, yang menyenangkan, yang hangat. Sehingga penonton dapat mendengarkan suara kita untuk jangka waktu yang panjang. Alright, ladies and gentlemen, teman-teman SML1 di rumah yang saat ini sedang menonton video ini, ingat kembali bahwa sebelum kita naik ke atas panggung, sebelum kita mempersiapkan pidato kita, ya Anda sudah, saya yakin di detik ini tahu bahwa meriset audiens itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan mengetahui demografi dari audiens kita dapat menentukan 3 hal tadi. Konten, paralinguistics, dan juga vocal dynamics yang harus kita miliki sebelum kita naik ke atas panggung. Dan dari segi konten ada 4 R yang harus kita ingat. Ya, yang pertama adalah relevant, relatable, roaring laughter, dan yang terakhir adalah reminisce. Ya, pastikan dalam setiap aspek harus relevan dan relatable. Harus relevan terhadap penonton kita dan nyambung ketika kita membawakan pesan yang relevan tadi, ya, ke pikiran daripada penonton kita. Kemudian kalau Anda bisa membuat penonton Anda tertawa ataupun teringat kembali dengan masa lalu mereka, connect dengan mereka, it's a plus point for you home.
yang sedang menonton saat ini. Alright, so make sure latihan terus, because remember, stage time is privilege. Setiap kali Anda latihan di depan banyak penonton, ataupun di depan cermin di rumah, Anda sebenarnya sedang membangun kualitas diri yang lebih baik, dan dari latihan tersebut Anda bisa menjadi seorang pembicara yang disukai oleh penonton setiap kali Anda naik ke atas panggung. Saya rasa itu saja untuk sesi kali ini. Terima kasih banyak. Saya Stephen Guntur. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Making You Better You lesson.